87% penduduknya muslim, tapi gubernurnya kafir, saudara. Solo, saudara, 85% penduduknya muslim, tapi wali kotanya kafir, saudara. Kalimantan Barat, 72% penduduknya muslim, tapi gubernurnya sudah 2 periode kafir, saudara. Bahkan Kalimantan Tengah 2 periode yang lalu, saudara, juga dikuasai oleh orang kafir. Padahal 70% penduduk Kalimantan Tengah adalah umat Islam. Tapi alhamdulillah kita mendapatkan berita gembira di Kalimantan Tengah, saudara. Bulan ini setelah, saudara, diadakan pemilihan gubernur yang baru, akhirnya calon gubernur kafir kalah, yang menang adalah calon gubernur muslim, saudara. Takbir, takbir. Kalau begitu saya mau tanya, kira-kira di Jakarta siap kita rebut kembali? Di Solo siap kita rebut kembali? Di seluruh Indonesia siap rebut kembali? Siap bersatu? Takbir. Saudara-saudara, mewakili Laskar Adat Mauni di Indonesia, yang kami hormati Bapak Kapolda Sulawesi Utara, yang kami hormati Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara, yang kami hormati segala sesepuh pendiri Sulawesi Utara. Pertama, kehadiran kami di tempat ini, kami tidak mau, kami menyatakan sikap sejengkal pun tanah Sulawesi Utara ini diobrak-abrik oleh Front Pembela Islam. Bubarkan FPI. Itu sikap kami, bahwa kedaulatan negara Indonesia adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang di dalamnya adalah Tauhid Asal. Laskar! Laskar! Oleh karena itu, tuntutan kami adalah satu: bubarkan radikalisme yang dilakukan secara kekerasan oleh Front Pembela Islam. Itu satu. Kedua, kedaulatan Republik Indonesia tidak boleh ditekan-tekan dengan membawa nama agama. Bahwa Laskar Adat Indonesia dan seluruh elemen yang ada di tanah Minasa ini harga mati Pancasila, Undang-Undang, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, mohon kiranya Bapak Kapolda, para anggota DPRD yang ada di Sulawesi Utara untuk menyampaikan tujuan kami adalah tujuan kami tetap mempertahankan NKRI dan mendesak Front Pembela Islam dibubarkan. Setuju, setuju, setuju. FPI dibubarkan, FPI dibubarkan. Iya, ya itu satu. Iya, ya itu satu. Laskar Mauni. Sekian dan terima kasih. Dari setiap pemuda-pemudi, setiap anak bangsa, untuk cinta akan NKRI, cinta Pancasila, cinta Undang-Undang Dasar 45, dan cinta Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar atau 4 konsensus dasar itu adalah harga mati. Tetapi hari ini juga di saat kita memperingati momentum Hari Pahlawan, yang mana kita semua tahu bahwa negeri ini, negara ini hadir dan berdiri tegak sampai hari ini bukan hasil perjuangan segelintir orang atau satu suku atau satu agama, tapi ini hasil dari perjuangan semua anak bangsa. Darah, air mata, nyawa yang tertumpah, yang melayang, itu bukan darah satu agama, satu suku, tapi semua anak bangsa berjuang. Tetapi hari ini kita melihat ada banyak oknum-oknum atas nama agama dan suku tertentu mencoba merongrong 4 pilar kebangsaan. Kita melihat FPI di Jakarta, HTI, dan banyak ormas-ormas Islam radikal mencoba merongrong 4 pilar kebangsaan, berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan khilafah. Bagi kita, Pancasila harga mati. Siapapun merongrong 4 pilar, kita siap bangkit melawan.
Itu prinsip kami. Karena itu hari ini kita suarakan, kita minta seluruh anak bangsa yang masih cinta NKRI sebagai harga mati, Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Mari kita bersatu bersama Brigade Meo, kita bangkit, kita suarakan, dan kita menolak yang namanya ormas-ormas radikal. Harus angkat kaki dari yang namanya bumi Indonesia. Indonesia tidak boleh ada ruang saja kalaupun bagi ormas radikal. Itu prinsip. Makanya hari ini kami mengadakan aksi ini. Di saat yang sama, hari ini kami adakan aksi juga karena kami melihat bahwa ternyata tokoh-tokoh yang dari ormas-ormas radikal ini mengeluarkan statement-statement yang sangat menyedihkan. Bagaimana pemimpin negara kita yang harusnya kita hormati sekalipun punya kekurangan, tetapi dihina dan dimaki-maki. Bagaimana Pancasila dihina dimaki-maki, simbol dan lambang negara, dasar negara dihina dimaki, maka ini adalah penghinaan. Dan orang yang seperti ini layak angkat kaki. Kalau tidak, maka kami bersuara bersatu mengajak semua anak bangsa, usir mereka keluar dari bumi Indonesia. Kami juga minta Kapolri segera tangkap yang namanya Ahmad Dhani, yang namanya Habib Rizik, Buniani dan semua. Bahkan Ustadz yang mengadakan sayembara untuk memonggal kepala Ahok, kami minta untuk ditangkap. Karena bagi kami ini adalah provokator, inilah biang dibalik kericuhan yang terjadi di Indonesia. Selama ini kita hidup berdampingan, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, semua saudara sekandung ibu pertiwi, tidak boleh bergesekan. Boleh berbeda, tapi kita satu. Tapi hari ini ada oknum-oknum yang mau menghancurkan kebinekaan ini. Karena itu saatnya anak bangsa bangkit bersatu mengusir mereka. Kita minta selama masih ada cara-cara yang persuasif, yang pemerintah punya hak untuk itu, maka jangan pemerintah melakukan pembiaran sampai anak bangsa harus turun sendiri untuk membuarkan mereka, untuk usir mereka. Kami tidak mau Indonesia harus kacau, harus hancur hanya karena organisasi dan tokoh-tokoh radikal ini. Karena juga meminta pemerintah dan aparat bertindak tegas, proses hukum mereka, penjarakan mereka supaya Indonesia aman dan damai. Ya, mungkin itu saya bisa saya sampaikan. Saya mengharapkan supaya semua bisa mendukung, dan kami jamin aksi kami hari ini berlangsung damai. Tidak ada unsur sara di sini. Yang ada adalah nasionalisme. Yang ada adalah kita lagi mengusung 4 pilar kebangsaan. Itu yang kita usung hari ini. Oleh karena itu, segala keraguan, ketakutan bahwa akan terjadi aksi-aksi balasan dari NTT atau dari Timur tidak akan pernah. Karena kami cinta kedamaian, kami cinta terlegitimasi untuk menjadi tentara atau polisi agama. Dan ini berarti menghina dan menistakan agama. Karena Allah itu sudah punya mekanismenya sendiri, ada nabinya. Kemudian ini ada tentara ikut menertibkan agama dan sebagainya. Udahlah, negara menertibkan negaranya, membikin rakyatnya makmur, tentrem, itu sudah benar. Sesuai dengan perintah Al-Quran, summa ja'alnakum khulaifa fil ardi linanzura kaifa ta'malun, dijadikan pemimpin untuk mensejahterakan. Udah kelaparan, udah kemiskinan begini masih ngurusi agama lagi, jadi repot semuanya. Biarlah agama ditangani oleh para pendeta, para kiai, para biku lah. Nggak usah pakai aturan-aturan SKB ini, SKB ini. Menterinya aja nggak mudeng agama, bikin SKB bagaimana? Itu loh, menteri agamanya aja masuk penjara, bagaimana mau bikin SKB? Gitu loh. Ini nggak jelas semuanya, maka cabut saja lah itu SKB-SKB-an. Biarkanlah kami hidup sendiri, kami mengatur cara sendiri, beribadah sendiri. Jangan ada penistaan, jangan ada pengerusakan di mana tempat disebut nama Allah. Nama Allah boleh disebut dengan Bapa, boleh disebut Sang Yang Widiwasa, boleh disebut dengan Ilah, dengan Allah, dengan Allah, dengan Ar-Rahman atau Yang Maha Kasih, Yang Maha Kudus, Yang Maha apa, nggak masalah. Karena Al-Quran sendiri mengatakan begitu. Qulitullaha awidur Rahman, ayyamatada'u falahul asma'ul husna. Panggillah aku ini Yang Maha Kasih, atau Allah, atau nama apa saja yang baik. Jadi kenapa kemudian jadi persoalan tersendiri bahwa namanya beda-beda? Nah ini biangnya yang utama adalah SKP 2 Menteri dan SKP 3 Menteri diproduksi oleh orang yang nggak paham tentang psikologi agama, psikologi para pemeluk agama. Harus dicabut, nggak usah pakai SKB-SKB-an. Rakyatnya sudah bisa ngatur kok. Ini gara-gara ada SKB ini kemudian muncul FPI merasa sebagai tentara, bisa menertibkan ini sehingga melampaui polisi, melampaui kerja tentara. Polisinya yo diem saja. Loh, emangnya ini kenapa polisi kok diem saja? Apa ada kerjasama apa gimana? Jangan diputus ya ini ya, jangan dihapus ya, biar tahu negaranya ini. Saya ngomong, ya ngomong saya. Jangan sampai kalau ini FPI dibiarkan,
Kelompok-kelompok radikal dibiarkan. Rakyat menduga bahwa polisi ada kerjasama dengan mereka. Kalau tidak ada kerjasama, tangkap. Karena ini bertentangan dengan undang-undang dasar, pakai undang-undang yang lain. Undang-undang agama juga tidak memberikan. Rasulullah pernah mengangkat pedang. Yang barang siapa menyerang orang-orang yang tidak menyerang agama Islam, maka lawannya adalah saya. Itu kata Rasulullah. Ini kata Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah aja mengatakan begitu, sekarang ini ada yang merasa melebihi Rasulullah, menjadi front pembela Islam. Dibela dari mananya? Kalau ini negara besar yang agama Islamnya kecil, boleh ada front pembela Islam. Ini negara besar, kok ada front pembela Islam? Dibela dari mana? Dicubit siapa Islam itu? Mulai presiden sampai RT-nya itu orang Islam. Dibela dari mananya? Emangnya Gusti Allah itu tidak maha kuasa, harus ada pembelanya? Gusti Allah nggak usah dibela, nggak perlu dibela Gusti Allah. Dia punya malaikat, punya segalanya. Cukup dengan kun fayakun selesai. Pakai dibela-bela segala, emang tidak berkuasa apa? Ini yang nggak jelas. Jadi mohon ini SKP 2 Menteri sekali lagi. Kota metropolis terbesar urutan ketiga, negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang diajarkan saat saya sekolah. Tapi entah kenapa kenyataannya beda. Rasis merajalela pemerintah, katanya kiranya kok dijajah. Yang salah memperhatikan situasi yang ada, yang sudah terjadi saat ini, dengan benar merongrong dan bisa mengganggu pertahanan dan keamanan nasional. Kami mengimbau agar kiranya tetap menjadi negara yang menjunjung tinggi ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kami minta ormas radikal segera dibubarkan di negara Republik Indonesia. Itu termasuk dalam ajaran prestasi yang luar biasa. Rapat negara tak bersuara, tidur nyenyak dengan mimpi-mimpi indah. Dengan nafas naga malam menanyakan prestasi pemimpin negara yang sudah terbukti kerja nyata. Ketika melanggar agama dihina, responnya seperti kehilangan otak murka tingkat dewa. Ketika patung agama diturunkan cukup amitabha, semoga semua makhluk berbahagia. Dan kini sebuah kebanggaan negaramu menjadi trending topik, menyita perhatian dunia. Dan dengan segala hormat mari ucapkan selamat datang di negara paling sensi setata surya. Negara ini bukan milikmu seorang. Jangan bilang agama lo yang paling garang. Suku dan budayanya beraneka ragam. Tak terima lo, silakan pindah ke bulan. Negara ini bukan milikmu seorang. Jangan jadi provokator, ciptakan perang. Susah payah kita capai kemerdekaan. Tak terima lo, silakan pindah ke bulan. Negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang diajarkan saat saya sekolah. Tapi entah kenapa kenyataannya beda. Rasis merajalela dan overdosis agama. Katanya merdeka, merdeka kok dijajah. Yang salah menjadi benar, benar jadi salah. Pejabat bersih ditolak, dimaki, dihina. 87% penduduknya muslim, tapi gubernurnya kafir, saudara. Solo, saudara, 85% penduduknya muslim, tapi wali kotanya kafir, saudara. Kalimantan Barat, 72% penduduknya muslim, tapi gubernurnya sudah 2 periode kafir, saudara. Bahkan Kalimantan Tengah 2 periode yang lalu, saudara, juga dipegang, dikuasai oleh orang kafir. Padahal 70% penduduk Kalimantan Tengah adalah umat Islam. Tapi alhamdulillah kita mendapatkan berita gembira di Kalimantan Tengah, saudara. Bulan ini setelah saudara diadakan pemilihan gubernur yang baru, akhirnya calon gubernur kafir kalah, yang menang adalah calon gubernur muslim, saudara. Takbir, takbir. Kalau begitu saya mau tanya, kira-kira di Jakarta siap kita rebut kembali? Di Solo siap kita rebut kembali? Di seluruh Indonesia siap rebut kembali? Siap bersatu? Takbir.
Saudara-saudara, mewakili Laskar Adat Mauni di Indonesia, yang kami hormati Bapak Kapolda Sulawesi Utara, yang kami hormati Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara, yang kami hormati segala sesepuh pendiri Sulawesi Utara. Pertama, kehadiran kami di tempat ini, kami tidak mau, kami menyatakan sikap sejengkal pun tanah Sulawesi Utara ini diobrak-abrik oleh Front Pembela Islam. Keluarkan FPI. Itu sikap kami, bahwa kedaulatan negara Indonesia adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang di dalamnya adalah Tol Minahasa. Laskar! Laskar! Oleh karena itu, tuntutan kami adalah satu: bubarkan radikalisme yang dilakukan secara kekerasan oleh Front Pembela Islam. Itu satu. Kedua, kedaulatan Republik Indonesia tidak boleh ditekan-tekan dengan membawa nama agama. Bahwa Laskar Adat Indonesia dan seluruh elemen yang ada di tanah Minahasa ini harga mati Pancasila, Undang-Undang, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, mohon kiranya Bapak Kapolda, para anggota DPRD yang ada di Sulawesi Utara untuk menyampaikan tujuan kami adalah tujuan kami tetap mempertahankan NKRI dan mendesak Front Pembela Islam dibubarkan. Setuju, setuju, setuju. FPI dibubarkan, FPI dibubarkan. Iya, ya tuh satu. Iya, ya tuh satu. Laskar Mauni. Sekian dan terima kasih. Dari setiap pemuda-pemudi, setiap anak bangsa, untuk cinta akan NKRI, cinta Pancasila,